Pernahkah kalian bertanya-tanya, kemana perginya bulan saat matahari terbit? Apakah dia sedang bersembunyi atau pergi tidur? Mari kita pecahkan misterinya. Tahukah kamu, bulan sebenarnya tidak punya lampu sendiri. Dia bekerja seperti cermin raksasa yang memantulkan cahaya dari sang matahari yang perkasa ke arah kita di bumi. Di siang hari, atmosfer bumi menyebarkan cahaya biru matahari ke segala arah. Cahaya ini sangat terang, sehingga menutupi cahaya bulan yang jauh lebih redup. Seperti menyalakan senter di bawah terik matahari, jadi tidak terlihat kan? Tapi tunggu, kadang bulan muncul di sore hari. Ini terjadi saat posisi bulan cukup jauh dari matahari di langit, sehingga cahayanya tetap bisa menembus birunya langit kita. Kesimpulannya, bulan selalu ada di sana, menemani bumi selama 24 jam. Dia tidak pergi kemana-mana, hanya menunggu saat yang tepat untuk bersinar paling cantik di malam hari. Halo semuanya, pada kali ini kita akan belajar gimana cara buat konten yang seperti tadi dari awal sampai di Canva-nya. Let's check it out. Nah, pertama-tama kita bisa input materi di bagian input materi. Tinggal diisi aja apa yang mau diisi. Contohnya kita ambil topik mengapa bulan hanya terlihat di malam hari. Nah, di sini kita juga bisa menentukan jumlah adegan. Nah, bisa 5, bisa 10, bisa 20, dan narasinya seperti apa. Di situ ada singkat, sedang, dan deskriptif ya. Nah, lalu di situ juga ada gaya penggambaran. Kita mau gaya penggambaran yang viral ya. Yang viral itu yang seperti di YouTube yang lilin atau claymation. Nah, di nomor 29. Nah, di sini saya memilih untuk 5 adegan saja supaya tidak terlalu panjang. Di sini juga ada tata letak ya. Nah, ada 50 tata letak, tapi yang paling favorit adalah nomor 3, yaitu komik. Dan juga kita bisa menentukan ini mau rasionya ataupun dimensinya 9:16 atau berapa. Nah, di sini juga kita bisa masukkan gambar referensi, yaitu subjek atau orang yang mau dijadikan subjek dalam materinya tersebut. Nah, di sini contohnya ada foto saya dan saya sudah berhasil memasukkan foto saya. Dan di situ juga ada nanti bahasa dan narator. Nah, bahasanya ada banyak, bahasa Indonesia juga ada beragam. Nah, di sini saya pilih narator karena suara saya pria, saya jadi pilih yang pria dan langsung saja saya klik. Nah, ini ada menunya. Menunya itu untuk mendownload aset ataupun gambar, audio, dan juga prompt-nya. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi. Ada pop-up seperti ini, ditutup saja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat semua teman-teman bahwa membuat adegan per adegan itu sangat mudah dengan Education Megazord ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat dulu hasilnya. Lalu kalau sudah cocok kita tinggal klik download semua gambar. Nah, lihat di downloadannya. Nah, itu ada gambar-gambarnya. Kalau bisa dilihat namanya itu sudah ada nama adegan per adegannya. Jadi kita tahu adegan 1, 2, 3, 4, 5 yang mana. Lalu kita download audionya. Nah, itu juga audionya sudah ada nama-namanya ya, adegan 1 sampai 5. Dan juga kita bisa memasukkan semuanya nanti ke Canva ya. Nah, ini untuk yang prompt ya. Prompt video itu adalah prompt untuk menganimasikan si gambar menjadi video. Nah, ini karena defaultnya ke Canva, jadi saya bukanya di Canva. Kita lihat. Nah, sebenarnya formatnya adalah PDF ya. Nah, jadi prompt videonya pun bisa di-download secara langsung bersama-sama dalam satu PDF. Dan nanti untuk menganimasikannya kita pilih itu ada Opal, Meta, Google, dan VOI Free.
Nah, saya pilih yang opal dulu. Nah, di sini kita tugasnya hanya mengupload gambar per adegan. Ya, contoh ini adegan 1. Saya pilih gambar adegan 1 dan saya tempelkan prompt video dari adegan 1. Atau misalnya kalau saya malas lihat PDF-nya, saya bisa kembali, saya salin promptnya, saya tempel di opal. Nah, lalu saya generate ya. Nah, contohnya adalah seperti ini, saya percepat. Kalau sudah jadi, dia seperti ini hasilnya. Ya, contohnya menjadi video seperti ini, lalu di-download videonya ya. Nah, di-download dan tersimpan di device kita. Kalau sudah, saya klik tombol yang refresh yang ada di kanan atas itu, nanti dia akan kembali. Dan saya ulangi langkah berikut ke adegan berikutnya, adegan 2. Nah, contoh mana adegan 2? Nah, kalau saya lupa, saya tinggal kembali, saya lihat, oh adegan 2 yang ini ya. Nah, saya salin prompt, saya masukkan gambar adegan 2, saya masukkan promptnya, dan nanti tinggal saya generate. Nah, untuk opal sendiri batasannya adalah per akun 10 kali generate. Jadi pastikan punya akun lebih dari satu ya. Kalau mau bikin banyak ataupun sehari cuma mau bikin satu pun sudah cukup. Nah, ini di sini kita download. Saya ulangi lagi langkahnya ke bagian yang ketiga yang ada gambar siang dan malam. Saya salin promptnya. Saya masuk kembali ke opalnya. Nah, seperti ini. Ya, tempel promptnya lalu generate dan hasilnya di-download. Tidak susah ya. Ya, kita boleh tonton, lalu kalau sudah kita boleh download. Nah, kita lihat sendiri hasilnya. Ya, lalu langkah berikutnya, ya yang keempat kita lihat. Ya, sebenarnya nggak harus di-download langsung, juga bisa ya, ataupun ketika mau generate baru di-download. Cuma takutnya browsernya error jadi hilang. Nah, jadi lebih baik kita download dulu semua aset, lalu kita masukkan gambarnya, lalu kita masukkan promptnya, jadi lebih aman. Nah, ini dia yang keempat ya. Nah, untuk opal ini sendiri lebih mudah digunakan di laptop atau di tab. Kalau untuk di handphone harus pakai keyboard yang ada paste to clipboardnya ya. Nah, berikutnya adegan kelima. Ya, sama langkahnya kita ulangi langkah-langkah yang seperti 1, 2, 3, 4. Masukkan gambar, lalu kita masukkan promptnya. Jadi kalau lupa juga kita tinggal lihat aja mana yang gambar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Ya, kalau kurang sesuai bagaimana? Tinggal generate ulang. Sekarang kita akan menyatukan video dan audio yang sudah kita miliki di dalam Canva. Karena bentuknya adalah vertikal, maka kita pilih videonya yang vertikal. Nah, di sini kita akan mengunggah semua aset yang kita miliki, yaitu video dan audionya. Ya, pertama-tama videonya dulu. Kita masukkan ke dalam Canva-nya. Ya, kenapa Canva? Ya, familiar guru-guru dan dosen itu Canva ya. Lebih mudah daripada harus CapCut dan lain-lain. Nah, kita tinggal unggah file aja, klik lagi, unggah file, cari audionya. Nah, kita klik audio. Nah, itu di situ udah ada adegan 1 sampai 5, kita tinggal pilih aja. Nah, kalau sudah, ya tadi videonya kita urutkan sesuai dengan adegannya ya.
Kalau sudah, nanti kita akan memasukkan audionya ya ke dalam lembar kerjanya. Nah, pastikan jangan asal klik. Lihat ya, kalau kita asal klik nanti audionya itu tidak sesuai dengan urutannya. Nah, kalau boleh kembali ke titik awalnya dulu, lalu klik audionya. Contoh adegan 1 di sini. Kita akan mencoba play dulu adegan pertamanya. Let's check it out. Tanya, kemana perginya bulan saat matahari terbit? Apakah dia sedang bersembunyi atau pergi tidur? Mari kita pecahkan misterinya. Ya, jadi seperti itu adegan pertama. Kalau sudah dimasukkan audio, tapi kita hapus dulu, kita ulangi. Nah, biar komplit ya, tadi sempat terpotong. Kita coba lagi. Masukkan audio yang kedua. Nah, di sini kita bisa lihat audionya itu lebih panjang ya, dan dia itu kalau ke bawah berarti bertabrakan dengan audio sebelumnya. Kita geser aja supaya berjejer. Lanjut masukkan audio ketiga, kita geser juga menempel ke audio yang kedua. Nah, kita lihat bahwa adegan dan audionya ini tidak sesuai ya, tidak setara. Nah, kita coba ya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kemana perginya bulan saat matahari terbit? Apakah dia sedang bersembunyi atau pergi tidur? Mari kita pecahkan misterinya. Tahukah kamu, bulan sebenarnya tidak punya lampu sendiri. Dia bekerja seperti cermin raksasa yang memantulkan cahaya dari sang matahari. Nah, kalau seperti ini lebih baik dimatikan aja ya suaranya supaya nggak bertabrakan dengan narasinya. Ya, nanti kalau mengisi kekosongannya kita bisa pakai musik latar aja. Nah, untuk menyesuaikan panjang audio dan narasi, kita bisa duplikat si videonya, lalu kita pendekin. Nah, jadi seperti ini ya. Kita duplikat adegannya, ya nggak apa-apa berulang sekali aja. Nanti kalau sudah, nah yang penting adegan dan narasinya itu tidak ini ya, tidak kalah panjang. Ya, jadi kita bisa sesuaikan sendiri panjang adegannya dan narasinya. Nah, kalau kurang panjang kita tinggal duplikat lalu kita sesuaikan. Ini cara paling gampang. Ya, banyak cara-cara lainnya nanti saya kasih tahu di video-video berikutnya ya. Nah, ini kita lihat, kita sesuaikan juga adegan terakhirnya itu ini ya. Dia juga perlu penyesuaian supaya panjang adegan dan narasinya tidak kalah panjang. Nah, kalau dirasa cukup, kita akan coba play kembali apakah sudah rapi atau belum. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kemana perginya bulan saat matahari terbit? Apakah dia sedang bersembunyi atau pergi tidur? Mari kita pecahkan misterinya. Tahukah kamu, bulan sebenarnya tidak punya lampu sendiri. Dia bekerja seperti cermin raksasa yang memantulkan cahaya dari sang matahari yang perkasa ke arah kita di bumi. Di siang hari, atmosfer bumi menyebarkan cahaya biru matahari ke segala arah. Cahaya ini sangat terang, sehingga menutupi cahaya bulan yang jauh lebih redup. Seperti menyalakan senter di bawah terik matahari. Jadi tidak terlihat kan? Tapi tunggu, kadang bulan muncul di sore hari. Ini terjadi saat posisi bulan Tapi tunggu, kadang bulan muncul di sore hari. Ini terjadi saat posisi bulan cukup jauh dari matahari di langit, sehingga cahayanya Bulan tetap bisa siang menembus hari. birunya langit kita. Menembus birunya langit kita. Kesimpulannya, bulan selalu ada di sana, menemani bumi selama 24 jam. Dia tidak pergi kemana-mana,
hanya menunggu saat yang tepat untuk bersinar paling cantik di malam hari. Itu dia. Jadi sekarang kita butuh yang namanya musik latar. Nah, enaknya lagi kalau di Education Megazord ini kita sudah sediakan prom Suno-nya. Jadi tadi ada prom Suno. Nah, kita tinggal copy aja. Kita akan membuat musik latar yang tidak kena copyright ya. Nah, kenapa itu? Ya, karena di YouTube ataupun di TikTok itu sangat ketat untuk pemakaian musik orang. Jadi untuk bisa membuat musik sendiri, kita akan menggunakan Suno. Dan promnya itu sudah dibuatkan oleh Education Megazord supaya bisa membuat musik latar sendiri yang tidak kena hak cipta. Nah, kita lihat sendiri tadi langkah-langkahnya untuk masuk ke Suno. Kalau akun baru ya tinggal memasukkan tanggal dan tahun lahir. Ya, dan di sini kita pilih menu Create. Klik menu Create dan tinggal tempelkan saja. Nah, tinggal tempelkan saja si promnya. Lalu tinggal Create. Setelah itu kita tunggu beberapa saat sampai musiknya jadi. Nah, musiknya akan muncul di sebelah kanan. Nah, yang kita pilih adalah yang 1 dan 2. Karena yang 3 dan 4 itu berbayar ya. Kita akan coba dengar. Nah, di sini kita harus download ya. Download, kita pilih MP3 dan ini pilih yang download anyway aja. Nah, kita dengar lagu yang udah jadi ya. Kalau udah di-download, kita masukin lagunya ke Canva. Lalu nanti kalau sudah dimasukkan ke Canva, dia akan menjadi musik latar atau yang ada di belakang ya. Nah, pastinya nanti musik latar ini jangan sampai menutupi suara narasi. Kita akan kecilkan suara musik latarnya sekitar sampai 30 atau 40, tergantung nanti si narasinya masih terdengar atau enggak. Nah, kalau kita masukkan, kita klik, dia itu posisinya akan berada di bawah narasi. Nah, seperti itu ya, memanjang melintang. Dia akan di bawah narasi. Dan kita seimbangkan ya, kita kecilkan suaranya 30-40 supaya tidak menutupi. Ya, kita dengarkan. Ya, kita coba play ya. Nah, untuk suara narasinya sendiri, ya kalau saya lebih prefer kalau dibesarkan sampai 200 ya. Supaya makin jelas narasinya itu tentang apa. Ya, saya di sini saya besarkan sampai 250. Kita coba dengarkan aja jadinya seperti apa. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kemana perginya bulan saat matahari terbit? Apakah dia sedang bersembunyi atau pergi tidur? Mari kita pecahkan misterinya. Tahukah kamu, bulan sebenarnya tidak punya lampu sendiri. Dia bekerja seperti cermin raksasa yang memantulkan cahaya dari sang matahari yang perkasa ke arah kita di bumi. Di siang hari, atmosfer bumi menyebarkan cahaya biru matahari ke segala arah. Cahaya ini sangat terang, sehingga menutupi cahaya bulan yang jauh lebih redup. Seperti menyalakan senter di bawah terik matahari. Di sini saya lihat ada yang kurang sesuai dengan narasinya, maka saya lakukan penyesuaian ya. Oke, adegan ketiganya saya kurangi. Adegan keduanya justru yang masih menggambarkan narasi adegan ketiga, yaitu tentang si bulannya itu ya. Nah, jadi lebih baik saya ubah, ya nggak apa-apa ya, sesuai dengan tampilannya. Ya, bisa 2 atau 3 kali, tergantung dia itu sedang membahas apa. Makanya seorang konten kreator itu bukan cuma bikin lalu jadi, tapi dia harus menyesuaikan konten dan narasinya supaya ya sesuai dengan apa yang sedang dibahas ya. Ya. Jadi di sini saya lakukan perapian kembali supaya hasilnya itu bisa sesuai. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kemana perginya bulan saat matahari terbit? Apakah dia sedang bersembunyi atau pergi tidur? Mari kita pecahkan misterinya. Tahukah kamu, bulan sebenarnya tidak punya lampu sendiri. Dia bekerja seperti cermin raksasa yang memantulkan cahaya dari sang matahari yang perkasa ke arah kita di bumi. Di siang hari,
Atmosfer bumi menyebarkan cahaya biru matahari ke segala arah. Cahaya ini sangat terang, sehingga menutupi cahaya bulan yang jauh lebih redup. Seperti menyalakan senter di bawah terik matahari, jadi tidak terlihat kan? Tapi tunggu, kadang bulan muncul di sore hari. Ini terjadi saat posisi bulan cukup jauh dari matahari di langit, sehingga cahayanya tetap bisa menembus birunya langit kita. Kesimpulannya, bulan selalu ada di sana, menemani bumi selama 24 jam. Dia tidak pergi kemana-mana, hanya menunggu saat yang tepat untuk bersinar paling cantik di malam hari. Kalau sudah rampung, maka kita tinggal pilih menu yang di atas, bagikan, lalu unduh, pilih video MP4 dan tinggal diunduh saja ya. Nah, nanti videonya akan diunduh, di-download ke handphone atau laptop masing-masing. Kita bisa lihat di Pernahkah dalam kalian bertanya-tanya, downloadannya. kemana perginya bulan saat matahari terbit? Apakah dia sedang bersembunyi atau pergi tidur? Mari kita pecahkan misterinya. Tahukah kamu, bulan sebenarnya tidak punya lampu sendiri. Dia bekerja seperti cermin raksasa yang memantulkan cahaya dari sang matahari yang perkasa ke arah kita di bumi. Di siang hari, atmosfer bumi menyebarkan cahaya biru matahari ke segala arah. Cahaya ini sangat terang, sehingga menutupi cahaya bulan yang jauh lebih redup. Seperti menyalakan senter di bawah terik matahari, jadi tidak terlihat kan? Tapi tunggu, kadang bulan muncul di sore hari. Ini terjadi saat posisi bulan cukup jauh dari matahari di langit, sehingga cahayanya tetap bisa menembus birunya langit kita. Kesimpulannya, bulan selalu ada di sana, menemani bumi selama 24 jam. Dia tidak pergi kemana-mana, hanya menunggu saat yang tepat untuk bersinar paling cantik di malam hari.